Kita lanjutkan kembali perbincangan. Mas Khalid, semenjak awal nih Pak Anies dinilai begitu ofensif, menyerang luar biasa. Bahkan tadi kalau Mbak Daniel mengatakan ini adalah serangannya cukup vulgar, padahal punya perjalanan yang panjang dengan Pak Prabowo. Tapi ternyata kemudian, kalau tadi juga dikatakan ada catatan dari Mas Umam, sepertinya Pak Ganjar kemudian Pak Anies ini sama-sama kompak menyerang Pak Prabowo. Tapi ternyata apa yang disampaikan, ditunjukkan oleh Pak Anies dalam debat kemarin ini sepertinya menelurkan hasil yang positif. Saya hanya berikan salah satu hasil analisa di media sosial saja, hasil analisis dari drone emprit yang menunjukkan bahwa capres nomor urut 1 Pak Anies Baswedan ini menjadi capres paling populer setelah debat, juga mendapatkan sentimen positif paling banyak setelah debat. Mas Khalid. Iya, alhamdulillah kita apresiasi atas sentimen positif, apresiasi dari warga, khususnya netizen ya. Tapi bagi kami ya di tim Anies, tim Amin melihat apa yang dilakukan oleh Pak Anies pada waktu debat itu mencerminkan paling tidak beliau 3 hal. Pertama adalah beliau ingin menunjukkan rekam jejak beliau sebagai seorang guru, seorang pendidik. Sebagai seorang guru, seorang pendidik, beliau menyampaikan fakta, data, bukan fiksi. Dan beliau menyampaikan kebenaran itu dengan sopan dan santun. Jadi seorang guru, seorang pendidik, dia harus menyampaikannya dengan sangat baik. Yang kedua, beliau ingin tampilkan sebagai rekam jejaknya sebagai seorang aktivis pejuang. Beliau seorang aktivis sejak mahasiswa, pemimpin gerakan mahasiswa. Dan beliau meresonansi, memantulkan, menyuarakan kegelisahan di masyarakat. Kasus Kanjuruhan, KM 50, KDRT Ibu Mega, Harun Al-Rasyid yang wafat, dan sebagainya. Itu adalah sebuah manifestasi, sebuah upaya dari seorang Pak Anies yang memiliki rekam jejak yang panjang sebagai seorang aktivis pejuang. Dan itu beliau suarakan. Dan yang ketiga, beliau ingin menampilkan sebagai seorang birokrat yang handal dan sukses. Sehingga beliau sebagai kepala daerah, beliau berbicara tentang kebijakan-kebijakan. Apa yang beliau lakukan, misal dalam mengurai kemacetan dengan Jaklingko, apa yang beliau sampaikan terkait polusi, mengatasinya secara scientific approach, pendekatan yang ilmiah, bukan dengan mengarang. Sehingga inilah yang ingin tampilkan beliau sebagai seorang aktivis pejuang, sebagai seorang pendidik, dan sebagai seorang birokrat yang handal. Jadi tidak ada masalah ofensif atau defensif. Justru di sesi ketika Pak Anies menyampaikan demokrasi, beliau memberikan catatan-catatan terkait demokrasi di Indonesia. Dan ketika beliau memberikan kritik terkait penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, tiba-tiba Pak Prabowo mengungkit memori masa lalu pada waktu di DKI. Saya pikir ini adalah respon yang sangat emosional, karena itu mengungkap memori kembali gitu. Kalau kita bicara tentang memori ya, kalau kita mau buka lagi nih. Dulu pada waktu di DKI, Pak Anies itu diusung oleh 2 partai. Pertama adalah Gerindra, yang kedua adalah PKS. Dari Gerindra diusulkan namanya Sandiaga Uno. Dan dari PKS diusulkan adalah Mardhani Alisera. Karena situasi politik yang begitu dinamis, PKS berbesar hati menyerahkan itu kepada Pak Anies, sehingga muncullah pasangan Anies Sandi. Tapi PKS tidak mengungkap hal itu. Kita tidak mengungkit-ungkit hal itu. Saya pikir itu sudah selesai. Kami juga justru kaget ketika Pak Prabowo merecall memori itu dalam debat itu. Artinya itu take it personal. Sangat personal sekali dalam debat itu. Dan kami juga kaget kenapa langsung pada menyerang kepada Pak Anies. Dan kami memahami ketika Pak Anies diserang secara personal terkait di DKI, maka beliau menjawabnya dengan mengangkat lagi terkait demokrasi masalah oposisi. Saya pikir itu jawaban yang sangat bijak. Beliau mengembalikan perdebatan kepada hal yang konsepsional, bukan hal yang personal. Dan inilah yang ingin ditunjukkan sebagai seorang pendidik, guru. Ketika kritikan itu ke personal, dikembalikan lagi terkait konsep oposisi yang konsepsional. Demikian.
Baik, Bu Monika, kita sudah mendengarkan keterangan dari perwakilan masing-masing capres ini. Sebenarnya apa image awal, apa niat awal yang ingin mereka tampilkan? Kalau tadi juga Bang Daniel sudah menjelaskan Pak Prabowo tidak mau menjatuhkan para rivalnya, para lawannya, ataupun juga calon-calon lainnya. Kemudian juga Pak Anies ingin menyajikan data, Pak Ganjar ingin memperlihatkan bahwa memang kedekatannya kepada masyarakat. Nah, Bu Monika, pada saat debat berlangsung selama 6 segmen dari awal hingga akhir, mampukah mereka kemudian konsisten tetap ada di tracknya untuk bisa mewujudkan citra diri yang dari awal ini sudah mereka rencanakan, Bu Monika? Oke, baik Mbak Putri. Sekarang yang akan kita lihat terlebih dahulu adalah citra diri yang ditampakkan melalui makrogestur dan itu termasuk dari cara mereka berpakaian, ya. Jadi yang pertama, kalau kita menganalisa atau mengamati mengenai apa yang digunakan oleh pasangan calon nomor 01, ya mereka menggunakan jas dan kemudian dalam format yang formal seperti ini. Nah, kalau kita mendapati penampilan yang seperti ini, maka ini adalah citra yang ingin dibangun oleh beliau sebagai kepala negara, calon kepala negara, begitu ya. Dan juga apakah ini berkesesuaian dengan ucapan dan kemudian substansi dari yang mereka sampaikan. Nah, dari paslon nomor 1, ini kalau kita berbicara mengenai substansi yang disampaikan oleh Pak Anies adalah mengenai rencana besar atau konsep-konsep atau ide-ide besar, begitu ya. Nah, jadi kalau dengan menggunakan bahkan retorika dari kalimat, dari untayan kalimat-kalimat ini memang menggambarkan suatu konseptual, ya. Jadi ini selaras dengan apa yang ditampilkan oleh beliau. Kemudian ketika kita masuk ke mengamati ke paslon nomor 2, ini kita lihat dari pakaian yang dikenakan, atasan hem warna biru muda dan kemudian celana warna kaki seperti itu ya. Nah, maka yang ditampilkan juga adalah merupakan suatu gaya yang casual. Nah, gaya yang casual ini juga terlihat dari bagaimana secara verbal maupun secara body language atau gestur yang ditampilkan oleh Pak Prabowo ini ya. Seperti kalau kita lihat ada gerakan-gerakan gemoy maupun cara-cara gerakan-gerakan yang lain. Jadi yang ingin ditampilkan ini juga sesuai dengan apa yang menjadi substansi atau bagaimana paslon nomor 2 ini menampilkan citra diri mereka, ya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke paslon nomor 3, nah ini yang kita amati adalah mulai dari pakaiannya, ya. Jadi hitam putih, terus kemudian dengan menggunakan sepatu yang lebih casual, bahkan menggunakan sepatu buatan dalam negeri, dan kemudian Pak Ganjar sat-set, kemudian Pak wakilnya tas-tas seperti itu ya. Nah, ini adalah yang ingin diusung adalah bahwa apa yang menjadi substansi mereka adalah hal yang bersifat praktikal. Jadi kalau Pak Anies tadi adalah konseptual, kalau Pak Ganjar ini lebih ke praktikal. Nah, ini juga mendukung bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini adalah kerja seperti itu ya. Jadi kalau makro gestur yang ingin ditunjukkan adalah kerja, kemudian data lapangan dan sebagainya. Dan ini ternyata berkesesuaian juga. Jadi kalau kita berbicara mengenai citra diri, apa yang ingin disampaikan oleh mereka, citra yang ingin dibangun oleh mereka, ternyata berkesesuaian juga dengan substansi yang mereka katakan mengenai ide atau gagasan, begitu. Nah, Mas Umam, bagaimana kemudian dengan citra yang sudah ditampilkan, kita sudah dengarkan bagaimana ulasannya, mana yang kemudian kemakan oleh masyarakat, mana yang lebih disukai oleh masyarakat mungkin? Ya, kalau yang termakan itu drama-drama yang tercipta sehingga kemudian memunculkan ledakan percakapan yang cukup luar biasa. Dan kalau misal kita cermati lebih detail, sebenarnya begini Mbak, segmen masyarakat kita itu kalau misal kita cermati arah preferensi politiknya, setidaknya kan ada 3 faktor. Mulai dari faktor sosiologis, itu terkait dengan konteks kedekatan budaya, agama, ras, dan sebagainya. Kemudian faktor sosio-psikologis, itu terkait dengan party ID, termasuk juga bagaimana mencitrakan dia yang tampan, yang cerdas, yang terlihat memiliki ketertarikan. Kemudian yang ketiga ini adalah rational choice voters. Nah,
dalam konteks perdebatan, kalau misal bicara substansi, harusnya dia memperkuat dari aspek rational choice voters ini. Tetapi kemudian, kalau misal kita cermati memang per hari ini berbeda dengan apa yang terjadi di 2019. Karena kalau misal dari basis sosiologis, itu praktis sekarang relatif terbatas. Kalau dulu relatif besar, sekarang praktis sekitar 9-10%. Nah, adapun yang kemudian menggunakan pendekatan yang sifatnya psikologis, itu ada di angka sekitar cukup besar, angka 40%. Nah, kalau 40% barangkali yang dijelaskan oleh Bu Monika tadi bisa masuk ke sini. Nah, yang digunakan misalnya oleh Mas Anies tadi itu ya, itu sebenarnya bukan konteks presidential look, itu bentuk ekspresi dalam konteks ingin menunjukkan aspek kesantrian. Menggunakan jas, peci, kalau KPU mengizinkan pakai sarung, itu bawah pakai sarung itu. Kenapa? Karena itu juga memiliki pesan komunikasi politik yang cukup strategis. Pertama, Mas Anies seringkali yang diserang oleh lawan atau rival-rival politik dia adalah terkait dengan isu politik identitas. Maka kemudian dengan menggunakan peci itu adalah ekspresi religiosity. Tetapi dalam satu pesan nasionalis religius, dalam satu pesan seperti baju yang dikenakan oleh Cak Imin dalam konteks moderatisme. Dia ingin mencitrakan itu. Maka kemudian dalam konteks sosio-psikologis itu mungkin bisa masuk di sana. Pak Prabowo seperti itu, kemudian Pak Ganjar tadi tastes, satset, dan lain sebagainya. Menunjukkan kemudian memang relatif cukup tangkas dalam bergerak. Tetapi kemudian kalau kita bicara ke konteks mana yang dimakan, kalau kita bicara materi debat, Mbak, dalam proses perdebatan, karena ini kan isu besar kemarin ya, penegakan hukum, demokrasi, tata kelola pemerintahan atau good governance, dijawab dengan 2 menit itu tidak mudah. Betul. Maka kemudian kalau misal saya gambarkan secara generik, kemarin tuh lebih banyak ego-ego yang tercungkil daripada masuk ke dalam konteks substansi. Let's say tadi bicara tentang konteks penegakan hukum, bicara tentang anti korupsi, tidak dibahas konteks bagaimana detail dari rencana misalnya amandemen Undang-Undang KPK. Sektor strategis apa saja yang akan diutamakan dalam konteks mainstreaming anti korupsi. Kemudian bagaimana menjaga netralitas dan independensi lembaga. Itu tidak banyak didiskusikan. Nah, maka kemudian kalau penebalan dalam konteks masyarakat kita kan cenderung melodramatik. Nah, kalau misal terjadi konflik dalam sebuah panggung, itu yang kemudian akan dimakan. Tapi dalam konteks substansi, kalau ini bisa diperkuat, let's say nanti misalnya di ranah debat cawapres bisa diperkuat di situ, maka bukan hanya konteks memenangkan 40% tadi yang sosio-psikologis, tetapi juga sekitar 40% yang lain yang bergerak dalam konteks rational choice voters itu. Dan ini adalah elemen kelompok kelas menengah terdidik, kelompok menengah yang memiliki literasi politik yang baik, dan ini adalah supplier utama undecided dan swing voters. Nah, kalau bisa kemudian merasionalkan itu dengan baik, ini memiliki kemampuan untuk mengambil undecided dan swing voters yang seringkali menjadi penentu kemenangan dalam sebuah kontestasi pertandingan pilpres. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kalau sudah melihat bagaimana efek dari citra diri yang ditampilkan pada saat debat capres kemarin, akankah kemudian ini dilanjutkan pada saat debat capres berikutnya? Atau bahkan mungkin nanti pada saat wapres juga melakukan debat, akan melakukan hal yang sama, mewakili dan juga menunjukkan citra diri yang sama. Nanti kita akan dengarkan bagaimana rencana dari masing-masing pasangan calon saat lagi.